Selamat mendengarkan podcast ini. Kita kembali meneruskan pembahasan kita mengenai doa Bapa kami. Kita sudah belajar mengenai sebutan Bapa, mengapa disebut atau ditambahkan kata di surga. Kita telah belajar mengenai dikuduskanlah namamu. Dan hari ini kita juga belajar mengenai, kita juga telah belajar mengenai datanglah kerajaanmu. Dan sekarang kita belajar mengenai jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku sekalian, pertama yang harus diperhatikan dari kalimat jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, yang ini sungguh-sungguh perlu perenungan, saudaraku, dan kesediaan kita untuk menerima realitas ini dengan segala konsekuensinya. Bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan semesta alam, adalah pribadi yang memiliki kehendak. Tanpa sadar, jika kita berurusan dengan Tuhan, kita berusaha Tuhan mengerti kehendak kita. Tetapi kita tidak memperdulikan atau kurang memperdulikan kehendaknya. Bahkan mungkin kita tidak memperdulikan kehendak Tuhan sama sekali. Barangkali kita berpikir karena Tuhan maha, sehingga Bapa tidak membutuhkan atau Tuhan tidak membutuhkan apapun. Lalu kita memiliki pembenaran untuk tidak memperdulikan kehendaknya. Kitalah yang mengutamakan kehendak kita untuk dipedulikan, untuk tidak diabaikan oleh Tuhan. Kalau Bapa di surga memiliki kehendak, ia bukan sekedar tenaga aktif semata. Ia memiliki rencana. Ia memiliki tujuan-tujuan. Kalau kita membaca kitab Kejadian, ditampilkan sosok yang mulia pencipta semesta ini, pribadi yang memiliki gagasan, memiliki prakarsa, memiliki inspirasi. Dan ia berkehendak untuk mewujudkan prakarsa itu, mewujudkan inspirasi-inspirasinya. Itu sudah jelas, itu sudah nyata. Dan sekarang kalau kita hidup di sepotong umur dari sepanjang sejarah dunia ini, bahkan sampai kekekalan, kita mau mempersoalkan apa keinginanmu ya Tuhan, apa tujuan-tujuanmu, rencana-rencanamu pada masa di mana aku ini hidup. Supaya aku bukan saja mengerti, tetapi aku boleh terlibat. Dan jikalau boleh mendapat kehormatan, aku mewujudkannya pula. Saudaraku sekalian, banyak orang tidak mau mengerti hal ini, atau mungkin kurang diajarkan dengan jelas. Kita harus mulai menghayati bahwa Dia Tuhan yang dekat, bukan Allah yang jauh. Tuhan yang dekat dengan kita dan pasti mau menyatakan kehendaknya. Oleh sebab itu jangan kita membayangkan Tuhan itu pribadi yang jauh, yang tidak kena mengenal dengan kita, kecuali kalau kita sedang ada dalam persoalan, kita berusaha untuk menjangkau Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang kekasih, kesadaran ini mari kita miliki mulai saat ini. Kita pompa jiwa kita untuk menyadari hal ini, sehingga kita bisa menuturkan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, bagaimana kita menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita secara real. Bukan hanya menceritakan kisah-kisah hebat yang tertulis dalam Alkitab,
dan berusaha menghayati tindakan, perbuatan, karya-karya besar Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi kita juga bisa menuturkan apa yang kita hayati dalam relasional atau hubungan kita dengan Dia dan karya-karyanya dalam hidup kita pribadi. Dan itu merupakan warisan yang tiada tara nilainya. Sikap kita terhadap kehendak Tuhan akan membangkitkan perasaannya. Ketaatan membangkitkan perkenanan Tuhan. Pemberontakan membangkitkan kemarahan dan duka citanya. Kalau kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, di sana ada satu kata wajib atsab, and it grieved him, hurt, melukai. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kalau Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, jika kamu menyebut Dia Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi. Artinya setelah kita menjadi anak Tuhan, kita harus mulai belajar mengerti kebenaran ini. Kita berhadapan dengan pribadi yang memiliki kehendak. Di balik itu ada perasaannya. Kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, kita akan cenderung bersikap sembrono, tidak memperdulikan perasaan Tuhan. Ini berarti bahaya besar. Sikap kita pasti membangkitkan perasaan Tuhan. Kalau sikap manusia pada umumnya bisa membangkitkan perasaan Tuhan, apalagi sikap hidup anak-anak Tuhan. Kalau sikap manusia pada umumnya bisa membangkitkan perasaan Tuhan, apalagi sikap hidup anak-anak Tuhan. Salah satu ciri kalau saudara sungguh-sungguh peduli akan hal ini adalah ketika kita menghayati ini, ada semacam kegentaran yang merambat dalam jiwa kita. Ada kegentaran yang merambat dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak memiliki perasaan gentar, saudara belum menghayati secara benar. Kita hidup di semesta di mana Sang Khalik, Sang Pencipta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang hadir di tengah-tengah makhluk ciptaan, yang reaktif dan responsif terhadap tindakan-tindakan makhluk ciptaannya. Bahwa kita hidup di semesta di mana ada penguasa yang memiliki kehendak, pribadi yang memiliki kehendak. Di dalamnya ada rencana-rencana dan tujuan yang kita harus pedulikan dengan serius. Dan ketika kita menghayati ini, saudaraku, ada kegentaran yang hebat di dalam diri kita. Walaupun kegentaran itu tidak dengan cepat dan mudah membuat kita bisa hidup benar atau hidup suci, tetapi cepat atau lambat kegentaran itu akan membuahkan kehidupan yang lebih tepat di hadapan Tuhan. Akan menggiring kita untuk serius menemukan bagaimana kita menempatkan hidup secara benar di hadapan Tuhan. Jadi sebelum kita jadi anak Tuhan, kita bebas dengan kehendak dan keinginan kita sendiri. Kita tidak serius mau mengerti apa kehendak Tuhan. Alkitab mencatat manusia sesat seperti domba yang memilih jalannya sendiri. Be out of the way, keluar dari jalur. Mengumbar keinginan sendiri, suka-suka dengan kehendak sendiri. Ini pemberontakan. Tapi setelah kita menjadi anak Tuhan, kita harus mulai hidup di dalam kebenaran.
Dulu kita domba yang terhilang, sekarang kita domba yang ditemukan. Itu jangan hanya dipahami sebagai sudah jadi Kristen, sudah jadi anggota gereja, sudah mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan. Menjadi domba yang ditemukan artinya menjadi domba yang bisa mendengar suara gembala dan berjalan di belakang sang gembala. Gembala berjalan di depan, domba berjalan mengikutinya. Dulu kita sesat seperti domba yang memilih jalan kita sendiri. Tapi sekarang kita tidak memiliki jalan kita sendiri. Kita berjalan di jalan sang gembala. Amin. Jadi kalau kita memahami domba yang tidak hilang, domba yang ditemukan, domba yang tidak sesat, sekedar kita sudah menjadi orang Kristen, ke gereja, bermoral baik, kita masih sesat, saudara. Itu masih sesat. Dan biarlah saya mengganggu saudara hari ini, mengganggu sejahtera saudara, bahwa saudara masih sesat kalau hanya sekedar menjadi anggota gereja, datang ke gereja. Sebab yang penting bagaimana bisa mengerti suara gembala dan berjalan di belakang sang gembala. Di situ kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi meninggalkan cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang, itu intinya, esensinya adalah kalau dulu kita berjalan di jalan kita sendiri, di luar trek, di luar koridor, di luar jalur. Sekarang kita di jalur Tuhan. Kita berjalan di jalur Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita pedulikan kehendak-Nya. Kita harus minta maaf dengan serius. Kita harus minta maaf dengan sangat serius. Kita tidak serius memperdulikan perasaan Tuhan dengan cara tidak mau tahu kehendak Tuhan. Kalau saudara mau menyediakan waktu secara memadai, tidak kopoh-kopoh, tidak buru-buru, ya, duduk diam di kaki Tuhan, saudara akan menemukan Tuhan di situ. Saudara akan menemukan Tuhan. Saudara akan menghayati apa artinya melukai hati Tuhan. Kita berurusan dengan satu pribadi agung yang memiliki kehendak. Jangan lupa ini, saudara. Banyak manusia tidak peduli. Belum tentu dari 1.000 orang satu yang peduli. Belum tentu. Mungkin dari 5.000 satu. Jangan-jangan dari 10.000 satu. Yang serius sungguh-sungguh memperdulikan perasaan Tuhan. Memperdulikan kehendak Tuhan. Jangan lewatkan kebenaran ini. Artinya jangan sekedar saudara menyetujui apa yang saya katakan. Saudara berkata setuju, ini baik, ini benar. Tetapi mari kita serius berkata, aku menerimanya. Dan aku serius mempersoalkan. Aku serius memperkarakan. Sebab kalau saudara tidak membiasakan diri untuk memahami hal ini, tidak biasa menghayati hal ini, saudara tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena ini harus dilatih. Sebab Tuhan tidak kelihatan, saudara. Orang maki-maki Tuhan di pinggir jalan tidak langsung disambar halilintar mati mendadak. Dan orang melihat orang-orang yang menghina Tuhan, mencemooh Tuhan, tidak dibunuh mendadak. Dan itu bisa menjadi presiden dalam tanda kutip buruk. Orang bisa berkata, tidak apa-apa tuh, aman-aman saja. Saya hidup dengan cara begini, saya berbuat begini, begitu, begini, begono, tidak apa-apa. Tidak. Dalam kesabarannya Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertobat. Atau kita mengumpulkan atau menghimpun murkanya. Apakah saudara menerima kebenaran ini? Apakah saudara menerima kebenaran ini? Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menyelamatkan saudara. Catat ya, simpan dalam loh hati saudara, ukir, tato dalam batin saudara, bahwa kita berurusan dengan Tuhan yang memiliki perasaan.
Tuhan yang memiliki kehendak. Mulailah menanggalkan semua persoalan, semua kehendak, keinginan pribadi, cita-cita, ambisi, obsesi pribadi, lalu tengadah dan berkata, Tuhan, biar aku mengerti kehendak. Itu pun Anda nggak akan cepat lalu bisa mengerti. Tuhan akan sungguh melihat kesungguhan kita untuk sungguh-sungguh mau mengerti enggak, sebab Dia tidak akan membuang mutiara kepada babi atau barang kudusnya kepada anjing. Dia akan menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang benar-benar serius mau berurusan dan berperkara dengan Dia. Dan kalau sampai Tuhan berkenan untuk menyatakan kehendaknya kepada saudara, saudara betul-betul manusia istimewa. Istimewa sekali. Tuhan tidak memandang muka, Tuhan tidak diskriminatif, Tuhan melihat hati kita yang tulus. Jadi ketika kita berkata, jadilah kehendak-Mu, wah itu tidak main-main saudaraku. Sebab saudara harus merobohkan kerajaan sendiri. Ya. Kerajaan kehendak, keinginan, ambisi, cita-cita pribadi kita. Mengapa dikatakan kehendak-Mu? Jadilah di bumi seperti di surga. Untuk itu kita harus mengerti, saudaraku, surga adalah tempat di mana Tuhan berdaulat penuh. Semua makhluk tunduk mutlak. Oleh sebab itu ketika malaikat, the angel of the light, malaikat terang memberontak, yang kemudian kita mengenalnya sebagai Lucifer, dia tidak boleh ada di surga. Dia tidak boleh ada di surga. Surga bukan tempat orang memberontak. Surga bukan tempat oknum yang boleh melawan Allah. Maka iblis harus dibuang dari surga. Makanya ingat satu kalimat ini. Tidak ada pemberontak bisa masuk surga, siapapun dia. Nah, Allah itu merancang bahwa bumi ini bisa menjadi surga. Jadi saudaraku sekalian, manusia ditaruh di bumi ini untuk menaklukkan bumi. Untuk menaklukkan bumi. Anda jangan hanya melihat unsur fisik, tetapi yang non-fisik, yang metafisis, yang melampaui fisik, itu pun harus diperhatikan. Apa? Oknum yang jahat, yang memberontak di surga, dibuang di bumi, harus juga ditaklukkan. Dan itu merupakan misi dari Bapa di surga, menempatkan Adam dan Hawa. Allah Bapa mau membuktikan bahwa ada makhluk yang bisa taat. Memang masalahnya, kita tidak pernah tahu apakah ada pemberontakan sebelum Lucifer. Tetapi menurut yang saya hayati dan saya renungkan, pasti tidak ada. Baru hanya Lucifer. Sebelum bumi diciptakan, Lucifer sudah memberontak. Kalau Lucifer memberontak, saudaraku sekalian, pernahkah saudara berpikir, kenapa Tuhan nggak langsung bunuh saja? Selesai. Nggak panjang-panjang kan? Tapi sudah pernah berpikir nggak bahwa Lucifer itu nggak goblok? Sebenarnya terlalu cepat kalau saya menjelaskan ini di waktu yang singkat ini. Tapi terpaksa saya kutip. Pada saya perlu sesi yang penting, sesi yang cukup untuk menjelaskan hal ini. Tapi nanti di hari-hari Sabtu Suara Kebenaran saya akan pasti menjelaskan secara lebih terinci. Saudara, kalau belum sanggup menerima, Anda diam saja, jangan menolak dulu. Kalau Anda sudah menolak, stop, udah tidak bisa berkembang Anda. Tidak mungkin iblis itu konyol. Walaupun tindakan itu bukan konyol, sangat konyol. Tetapi dia pasti punya perhitungan. Kira-kira dia bisa menang enggak? Dia pasti ukur. Dia bukan malaikat bodoh, dia penghulu malaikat. Dia bisa memperkirakan ada chance enggak untuk menang. Ada peluang enggak untuk mengungguli Allah. Dia mesti belajar rule of the game-nya. Nangkep maksud saya? Rule of the game-nya. Ini kalau saya buat begini, Allah enggak bisa buat saya begini. Kalau saya buat begini, Allah nggak bisa buat begitu. Tapi jangan coba-coba lawan Tuhan semesta alam, nggak mungkin menang. Tapi iblis nggak.
bodoh sekali. Dia pasti mengerti rule of the game-nya. Jadi ketika iblis memberontak, itu sebenarnya sederhana bukan kalau pakai pikiran kita. Bunuh saja. Tapi saudara, kalau hidup di dunia, ya, dunia yang rusak, yang jatuh ini, tetap masih punya rule of the game. Anda tidak suka sama pegawai, Anda bisa pecat suka-suka saudara? Tidak bisa. Ada rule of the game. Ada hukum. Paling tidak dalam diri Tuhan itu ada semacam sistem. Ada semacam sistem yang Allah tidak akan bisa dan tidak akan pernah merusak sistemnya sendiri. Mengerti? Dia bukan Tuhan yang liar. Tuhan yang tertib. Jadi itu yang pasti dimanfaatkan iblis. Aku mau melawan dia. Aku mau mengungguli dia. Tetapi iblis pasti tidak tahu ada jurus-jurus tersembunyi yang dimiliki oleh Allah. Iblis boleh diciptakan, maksud saya, malaikat hebat ini boleh diciptakan dahsyat, tapi yang menciptakan pasti lebih dahsyat. Nah, iblis mencoba untuk melawan Allah dan dibuang di bumi. Dibuang di bumi. Barangkali iblis berpikir, dia nggak bisa bunuh saya. Paling parah usir saya dari bumi, dari surga. Setelah itu, ya udah, aku punya kerajaan lain. Paling tidak, barangkali dia berpikir begitu atau mungkin lebih. Karena iblis pasti lebih cerdas dari kita. Nah, ketika ia dibuang di bumi, Tuhan harus mengalahkan iblis. Kenapa nggak langsung dibunuh? Tidak. Tuhan harus membuktikan siapa yang patut berkuasa. Siapa yang layak disembah. Siapa yang patut dipuji. Siapa yang layak menjadi penguasa. Siapa yang layak berdaulat. Siapa yang kehendaknya harus dituruti. Maka Tuhan menciptakan manusia. Taklukkan bumi. Itu bukan hanya alam fisiknya yang harus ditaklukkan, tapi juga metafisiknya. Yaitu siapa? Roh-roh jahat. Bagaimana bisa menaklukkan, Pak? Dulu saya pernah berpikir barangkali lewat sains, teknologi. Tetapi itu kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama lewat kepatuhan. Untuk membuktikan bahwa yang layak berdaulat adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana membuat iblis tidak berdaya? Ketika Allah menciptakan makhluk baru yang bernama manusia, yang dagingnya terbuat dari tanah, tapi rohnya dari Allah. Roh dari Allah, bukan roh Allah. Manusia pertama inilah yang mestinya mewujudkan doa Bapa kami yang berbunyi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau bicara soal surga, jangan hanya bicara soal lokus. Lokus itu artinya situasi dan tempat dari dimensi keruangan. Bicara soal surga jangan hanya bicara soal lokus, yaitu lokasi atau tempat yang dari dimensi keruangan. Tetapi bicara soal surga harus dipahami dari sudut kedaulatan yang harus dijunjung tinggi, atmosfer kedaulatan yang harus dijunjung tinggi, dihargai. Kedaulatan Allah. Kalau soal tempat nggak masalah. Bicara soal surga juga jangan hanya lihat dari aspek material atau materi. Itu nggak ada nilainya dibanding dengan kedaulatan Allah, karena materi itu nggak terbatas. Amin, saudara. Nah, bagaimana surga itu atmosfernya diwujudkan di bumi ini? Tetapi manusia pertama gagal, saudara. Mau-maunya sendiri sih. Allah itu bukan tidak ingin Adam dan Hawa tahu apa yang baik dan jahat. Tapi tidak dengan caranya sendiri. Tidak juga dengan motif mau menyamai Tuhan. Itu Lucifer. Itu salahnya Adam dan Hawa. Saya sudah katakan tadi, saya mesti menjelaskan lebih rinci. Tapi karena waktu saya tidak banyak, jadi saya hanya memberikan sepotong. Jadi kalau saudara belum puas, satu hari kelak saya akan jelaskan.
dari berbagai aspek yang juga terdapat dalam Alkitab, bukan hanya prediksi atau kira-kira. Dan hari ini saya sangat mengagumi firman Tuhan, sangat mengagumi. Betapa banyak rahasia yang tersembunyi, saudaraku sekalian. Jadi ketika kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, itu panggilan agar kedaulatan Tuhan dijunjung tinggi di bumi. Kalau Adam pertama gagal, Adam kedua Tuhan Yesus Kristus berhasil, maka kita menjadi saudara bagi Dia, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan itu kehormatan. Di sepotong umur kita ini, kita mewujudkan surga dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus berkata, kerajaan surga ada di antara kamu. Itu bukan lokus, bukan material, tetapi suasana kedaulatan Tuhan yang dijunjung tinggi, saudaraku. Kita harus belajar tunduk kepada kehendak Tuhan dengan sukarela, tanpa paksaan. Juga bukan karena taat berkat, tidak taat laknat. Itu umat perjanjian lama. Taat berkat, tidak taat laknat. Taat rahmat, tidak taat kutuk. Bukan itu. Harus dengan sukacita dan rela dan mengakui, aku tercipta hanya untukmu. Bagaimana menghadirkan Tuhan sebagai raja kehidupan, sehingga surga hadir dalam hidup kita. Bukan diukur dari berkat jasmani, bahkan bukan diukur dari kesenangan-kesenangan atau kebahagiaan dalam bentuk apapun, tetapi diukur dari apakah Tuhan senang dengan keadaan kita, bukan apa kita senang di situ. Walau tentu kalau kita menyenangkan Tuhan, kita pun bahagia. Amin. Saya ulangi, saudara. Surga itu bukan diukur, surga yang kita hadirkan dalam hidup kita tidak diukur dari berkat jasmani yang kita terima. Juga bukan dari kebahagiaan, sukacita, damai, atau apapun bentuknya dalam hidup kita. Tapi bagaimana Tuhan disukakan, dibahagiakan. Sukacita oleh Roh Kudus itu, saudaraku. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum, bukan materi. Tapi sukacita dan sejahtera oleh Roh Kudus. Itu dasarnya Tuhan suka dulu, Tuhan bahagia dulu, Tuhan puas dulu, baru kita puas. Jangan terbalik, katakan amin. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Sukacita oleh Roh Kudus dasarnya bukan karena kita senang dulu, tapi Tuhan puas dulu. Tapi kalau sama iblis, Anda puas, kami lemas. Kalau dengan Tuhan puas, kita puas. Ketika kita berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, ini panggilan manusia pertama yang gagal. Tuhan Yesus memberikan teladan. Jadi ketika Adam kalah, iblis tertawa sebentar. Iblis pasti tidak duga. Ya, bisa menduga, tapi kalau saya berpikir iblis tidak menduga kalau Allah anak rela jadi manusia. Diadu dengan Allah anak. Diadu dengan Allah anak. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, belum apa-apa mau dibunuh. Udah keburu besar, dibuat mencintai dunia, ditawarkan dunia. Sembah aku, kuberikan dunia kepadamu. Nolak. Orang-orang Yahudi rame-rame mau jadikan dia raja. Tuhan Yesus menolak. Enggak. Ketika dia mau ke Yerusalem, dicegah oleh Petrus. Petrus yang dirasuki iblis. Tuhan Yesus berkata, "Nyah iblis, aku harus ke Yerusalem." Sampai iblis harus membuktikan. Dan akhirnya ketika Tuhan memberikan roti kepada Yudas, lakukan apa yang harus kulakukan. Ayo kita perang di Getsemani. Mana yang menang? Lakukan. Ayo kita adu. Kalau Ayub disentuh hanya sampai tubuhnya, engkau sentuh aku sampai nyawaku. Dan kita buktikan siapa yang menang. Makanya dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia menang. Kita pun harus seperti dia. Berani, taat, sampai mencucurkan darah. Ibrani pasal 12 ayat yang keempat. Makanya jadi Kristen itu tidak bisa sambilan. Hidup ini memang hanya untuk itu, yang lain sambilan. Kalau berani menjadikan yang lain sambilan, semua akan ditambahkan. Dan orang yang mau masuk pergumulan ini tidak banyak. Tidak banyak.
Setiap kita harus masuk Getsemani. Getsemani artinya tempat peremukan. Dan tempat peremukan kita itu dunia ini, saudara. Satu kali saya akan khotbah soal surga yang sekarang sedang saya susun diam-diam. Surga itu, maksud saya, ketika kita mati, keadaan jiwa kita persis seperti terakhir kita punya prestasi. Dan itulah rapot abadi kita. Surga itu adalah kehidupan seperti di bumi ini. Kita akan memulai hidup lagi, mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Dan saya mesti diketawakan orang, terserah. Karena konsep awal begitu, nggak mungkin Tuhan punya konsep lain. Itu yang terbaik. Jadi orang mati itu tidur sementara mestinya. Harus diayati tidur sementara. Nah kalau kita sampai merasa tragis, kok mati tragis ya? Karena kita pikir dunia akan datang itu dunia lain. Tidak, dunia yang sama. Soal tempat di mana jangan tanya, itu nggak problem. Tetapi dunia yang sama seperti yang kita miliki hanya sempurna. Pengembangan terus. Dan saya tidak heran oleh surga nanti ada permainan, ada game, ada hobi. Itu bukan hal yang aneh. Kita memulai hidup lagi. Kita bersahabat, kita bersaudara, kita berteman. Bukan tidak mungkin kita duduk di pantai, kita ketawa-ketawa, kita bangun pavilion, kita bangun. Itu bukan hal yang luar biasa. Nah yang ini Anda kasih ketawa. Karena Anda nggak pernah dengar, saya kasih tahu nanti. Nggak mungkin Tuhan ciptakan bumi yang lain dengan sistem yang lain, dengan habitat yang lain. Nggak mungkin, karena alam mengatakan itu yang paling baik. Kedengarannya konyol, tapi dengan mengerti ini saya lebih siap meninggal. Dan lebih siap ditinggal oleh orang-orang yang saya cintai. Tunggu saya. Ini nggak konyol. Anda yang tidak pernah mendengar saja anggap itu konyol. Kalau orang-orang dekat saya yang sering mendengar saya berbicara secara informal, artinya tidak di mimbar ini, orang udah tahu. Udah nggak heran itu. Dasarnya apa Pak? Saya sudah katakan saya perlu waktu untuk bicara panjang. Menghadirkan kedaulatan Allah di bumi kita ini. Dalam hidup kita. Jadi kita ya, 70 tahun mengalami peremukan, itu kita tidak merasa keberatan. Tidak merasa menyesal. Karena kita akan menerima dunia lain. Maka kalau Tuhan mengatakan 100 kali lipat. Ya, kata 100 itu tidak harus 100, tapi bisa berarti berlipat ganda. Kalau Anda kehilangan 1 kelereng, 100 kali lipat mesti kelereng juga, cuma jumlahnya lebih banyak. Tidak mungkin dikasih 100. Yuk kehilangan 1 kelereng, nanti diganti 100 bakso. Tidak dong. Kelereng juga jumlahnya lebih banyak, betul? Kalau begitu 100 bini juga dong Pak, itu orang goblok. Kalau saya berkata, ayo boleh, ayo silakan, apa yang ada dimakan ya, yang ada dimakan. Artinya makanan, bukan bangku meja lu makan, goblok. Ngerti maksud saya? Ini orang-orang bodoh suka begitu Pak. Nanti 100 kali lipat berarti juga istri kita 100 gitu. Itu ngomong sama orang tidak beradab. Tuhan bicara kepada orang yang beradab. 100 kali lipat itu, ya 100 kali lipat yang pantas. Kalau kita suruh orang makan di rumah kita, makan yang ada ya, yang ada aja dimakan. Artinya makan yang dimakan, bukan meja, kulkas, besi dimakan. Paham nggak saudara? Saya ngomong begini nggak ada yang ngajarin loh, buku-buku nggak saya baca, saya renungkan sendiri saja. Kok 100 kali lipat ya Tuhan? Kalau orang nggak ngerti dikiranya nanti bininya 100, karena menurut tetangga itu kalau nanti di surga dilayani 7 bidadari. Kalau orang Kristen 100 bidadari. Itu otak ngeres. Sorry cek. Tempat peremukan kita itu Getsemani itu artinya tempat peremukan. Jadi kita itu diremukkan saudaraku. Supaya 70 tahun ini menjadi masa di mana kita dilayakkan untuk masuk surga. Surga itu tempat di mana kedaulatan Allah dijunjung tinggi. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Wah, itu proses meninggalkan diri sendiri, itu proses yang menyakitkan, saudara. Dan itu artinya penyerahan diri. Nah, itu sering diganti dengan pengertian yang miskin dan dangkal, bahkan sesat. Siapa yang menyerahkan diri untuk Tuhan, maju ke depan terus, aku menyerahkan diri ya Tuhan Yesus. Artinya apa? Ya artinya menyerahkan diri gitu. Yang gimana? Ya gitu aja. Ngawur nggak? Penyerahan diri itu artinya penyerahan kedaulatan. Kalau satu negara menyerahkan diri itu kan
Dia harus takluk, upeti diberikan, semua hak-hak raja itu dikuasai oleh raja barunya. Walaupun raja yang takluk tadi masih juga dihargai oleh rakyatnya. Kita menaklukkan diri kepada Tuhan Yesus, itu jadi pejabat loh. Nah itu nanti kita ngomong lagi. Saya makin hari makin jelas tuh di mata saya bahwa kerajaan yang akan datang, dunia akan datang, dunia seperti kita ini, kita kembangkan lagi. Jadi kita bukan memasuk dunia lain yang asing gitu, maka pada sedih kalau mati itu. Oh, masuk gelap gulita. Berjuta misteri, penuh tanda tanya. Nah, jelas dunia yang baru, langit baru, bumi baru. Nah, penyerahan ini artinya penyerahan kedaulatan. Nah, banyak orang berkata, aku berserah pada waktu ditinggal kabur istri, ditinggal kabur suami, jatuh miskin, melarat, dikejar debt kolektor. Tuhan itu tidak paksa saudara ya untuk mengabdi kepadanya. Sampai tingkat kedewasaan tertentu Anda mengerti apa arti penyerahan ini, saudaraku. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Aku ada di surga nih. Mosok, iya. Pemerintahannya. Amin. Itu luar biasanya di sini nanti akhirnya. Aku mau naik mobil atau naik becak, enggak masalah. Aku di surga ini. Mau tinggal di Simpruk, Villa Gading, atau Tanah Abang Bukit, Pondok Indah, atau Pondok Kopi, enggak masalah. Rawajaya atau Rawa Bangka, enggak masalah. Aku di surga nih. Anda nangkep maksud saya? Anda nangkep maksud saya? Enggak terlalu mengganggu. Berhubung karena kita masih manusia berdaging, memang masih ada pengaruhnya. Tapi kalau dalam proses pendewasaan, kita tidak terlalu terganggu. Hebat nggak? Nah, banyak orang Kristen kalah dengan orang-orang kebatinan. Orang kebatinan dengan filosofinya yang tinggi. Tidak terpengaruh oleh makan minumnya, baju pakaiannya, di mana dia tinggal. Bahkan yang bisa menyepi semedi di gunung-gunung, di gua-gua, untuk mencari ketenangan batin. Oh, bisa kalah loh. Tapi kalau orang Kristen mengerti kebenaran ini, biar di tengah hiruk pikuk dunia, biar sedang naik BMW atau BMX, dia bisa mengalami suasana damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kita harus membiasakan diri untuk itu. Kita harus merelakan untuk dikuasai Tuhan sepenuhnya. Dan salah satu kesediaan kita untuk itu adalah ketika kita diperlakukan Tuhan sesuka-sukanya. Dan untuk itu Anda nggak begitu Anda berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baik, kugarap supaya kau bisa mengerti kerajaanku. Maka Anda meremukkan, Anda diremukkan Tuhan. Proses peremukan. Ini sebenarnya ini prosesnya Ayub. Wah, ternyata Ayub itu luar biasa cerita itu. Benar-benar luar biasa. Bukan soal penderitaan dia, bukan hanya itu. Bagaimana dia menjadi tolak ukur juga dari apa artinya pencobaan iblis. Iblis mencobai Ayub hanya sampai di fisiknya, tapi Tuhan Yesus sampai nyawanya diserahkan. Itu hebat. Kalau kita membaca Ayub yang terkenal saleh dan benar, tapi ternyata harus diproses Tuhan dan mengatakan, kalau dia mengatakan begini, kalau aku diuji, aku akan muncul seperti emas. Harus diakui menghadapi kenyataan yang sedemikian pahit, yang menyakitkan, terpaksa Ayub tidak tahan. Ia sempat mengutuki hari kelahirannya dan berbantah dengan Tuhan, seolah-olah dia mau berkata, mengapa hal ini terjadi? Sungguh indah akhirnya Ayub mengerti mengapa Tuhan memimpin berjalan melalui liku-liku jalan yang gelap dan serba tidak menentu. Ketika ia sadar bahwa Tuhan mau memiliki kuasa yang berdaulat atas dirinya. Selanjutnya Ayub dengan sukacita menyerah kepada Tuhan tanpa berbantah satu patah kata pun. Bahkan ia mencabut apa yang pernah ia katakan di hadapan Tuhan. Sebenarnya masalah yang dihadapi Ayub bukan hanya sekedar masalah penderitaan,
Tetapi masalah siapa yang berdaulat atas hidupnya. Bagaimana dia menyerahkan kedaulatan itu. Perhatikan, Anda nangkep atau nggak nangkep saya ngomong. Begini. Ia berusaha hidup saleh, menjauhi kejahatan, Yesaya pasal 1. Bahkan anak-anaknya pun dia lindungi dengan korban-korban. Lihat, korban-korban supaya anaknya jangan kena kutuk, jangan-jangan bersalah, dia bikin korban. Ayub itu berdagang dengan Tuhan di situ. Amin. Dia ada di luar pagar, dia tidak di dalam pagar. Dia berdagang dengan Tuhan. Itulah agama. Hebat. Tapi ketika Tuhan meremukkan semua konsep agama, 3 agamawan datang, sahabat-sahabat Ayub, mempersalahkan Ayub dengan teori agamanya. Kalau kamu tidak salah, tidak mungkin kamu mengalami ini, Ayub. Iya ya, tapi kenapa aku tidak ngerti? Sistem natur keagamaan dibongkar habis melalui pengalaman Ayub yang nyentrik, yang aneh, yang keluar pakem itu. Sebab secara agama Ayub 10, secara agama. Tapi secara kebenaran Ayub belum 10, mungkin baru 6. Maka Tuhan harus masuk dia ke ranah yang baru. Kebenaran. Dia diremukkan. Wah, ini inspirasi yang luhur dan agung dan luar biasa. Anda ngerti saya ngomong apa? Ya nggak ngerti ya terserah. Dan Ayub lulus. Akhirnya yang jadi persoalan adalah siapa yang memegang kendali hidup Ayub? Dirinya atau Tuhan? Dengan korban-korban, dengan usaha untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, dia memegang kendali. Sampai akhirnya dia harus serahkan semua kendalinya ke Tuhan. Udah Tuhan terserah, aku cabut perkataanku, aku nggak berdebat lagi. Seolah Tuhan berkata, kalau kau masih pakai sistem keagamaan, kalau masih pakai natur dan rule agamamu, hukum-hukum keagamaan, aku tetap hajar. Sampai akhirnya, ya udah Tuhan, aku cabut semua perkataanku, aku cabut semua ilmu agamaku, ya baru kupulihkan. Anda kalau membaca Alkitab, cerita Ayub, teman-teman Ayub itu salah apa sampai Tuhan membunuh, betul nggak? Kan teman-teman Ayub memang lurus-lurus saja, menurut agama, menurut bapak agama, mesti begini. Lalu Ayub jadi pendoa syafaat. Doakan sahabat-sahabat. Sampai Tuhan menempatkan Ayub sebagai pendoa syafaat. Waduh, hebat sekali. Itu artinya dalam, saudaraku. Artinya dalam. Ayub jadi sahabat Tuhan. Engkau di pihakku. Amin. Tidak usah pakai korban apa-apa. Kau minta aja, ku berikan. Kau di pihakku. Kau bagian diriku. Hebat nggak, saudara? Itu yang benar. Jadi kalau orang Kristen masih berkata, Tuhan, berkati tokoku Tuhan, kamu itu masih di pihak sopo. Rapi pelayanan ini Tuhan, berkati pelayanan ini. Memang punya siapa pelayanan ini? Wah, dulu kan kalau mau khotbah itu doanya sampai, waduh, itu datang dari depan tuh masuk, langsung doa gitu. Tuhan, rapi. Saya ada persiapan di rumah, di sini siap perang saya. Nggak usah gini, oh Tuhan, pakai hambamu, pakai tolong. Emang punya siapa ini? Kalau Anda punya toko, saya jaga. Lalu saya bilang, tolong bantu ya. Tolong, ini toko lu kok. You pasti bantu toko ini, karena lu punya. Betul nggak? Itu masalahnya. You di pihak siapa? Makanya Anda itu tenang saja kalau di pihak Tuhan. Makanya saudara, sementara saya persiapan khotbah ini, ada satu kebahagiaan yang mengalir. Ketika saya berpikir, kalau sampai saya mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dengan baik, betapa bahagianya hidupku. Aku menemukan surgaku di situ. Amin.